Halo semuanya, di video sebelumnya kita sudah belajar tentang kelas map. Kita membuat objek baru, ini namanya adalah map, kita kasih namanya. Lalu kita bahas option di dalamnya. Di dalam option itu ada kelas lagi, salah satunya atau diantaranya ya, layers dan view, dan kita bisa membuat objek baru sesuai yang kita definisikan parameternya di sini. Di video sebelumnya, kita mencoba untuk menggunakan minimum zoom dan maksimum zoom, serta kita juga sudah mencoba untuk membaca dokumentasi untuk bisa mendapatkan nilai yang lain. Salah satunya seperti ini interaksinya. Kita mendapatkan nilai zoom ketika aksi atau pergerakan dari peta itu selesai. Jadi move n, ketika sudah tidak ada pergerakan barulah dia akan menjalankan function. Lalu isinya mengupdate zoom berdasarkan view yang ada saat itu dan current zoomnya. Lalu membandingkan apakah nilai zoomnya ada perubahan. Jika ada perubahan, diupdate lagi, lalu dimasukkan ke dalam div yang sudah kita buat, namanya adalah zoom value. Jadi rangkumannya, kita kemarin belajar modul, ada optionsnya, dan juga ada methods serta events yang bisa kita gunakan untuk mendapatkan nilai tertentu dari tampilan peta kita ini. Di video kali ini kita akan belajar options atau kelas ya, kelas layers. Layers merupakan kelas di mana kita akan menampilkan data-data spasial kita dalam bentuk lapisan-lapisan geospasial yang nantinya akan ditumpukkan di dalam peta itu sendiri. Jadi di objek peta ini, kita sudah bahas ya, ada targetnya yaitu div map, ada layers, dan di dalamnya ada array yang nanti isinya ada objek seperti ini, tile layer, dan ada sumber datanya. Jadi layers ini menarik data spasialnya lalu ditampilkan. Jadi konsep dasarnya seperti itu. Otomatis kita perlu parameter yang paling penting yaitu sumber datanya. Sekarang coba kita lihat di dokumentasinya di API. Di sini di dalam class layers ini ada keterangannya yaitu merupakan container yang lightweight yang nantinya akan menarik data dari berbagai sumber. Dan seperti yang kita tahu, data spasial itu ada dua, yaitu vektor dan juga raster. Dan cara untuk menariknya serta menampilkannya itu pasti punya cara sendiri-sendiri. Yang sudah kita contohkan di sini, kita menggunakan data, ini pastinya raster, ditampilkan dalam bentuk tile. Kita lihat di dokumentasinya kalau tile itu bagaimana, dan sekaligus kita buka yang vektor itu bagaimana. Nah, jika data kita ingin disajikan dalam bentuk tile, ini kita menggunakan kelas yang namanya tile layer, di mana tile layer ini merupakan layer yang sumber datanya sudah pre-render atau sudah diolah dan disajikan dalam bentuk keramik-keramik atau tile image. Nah, nantinya disusun dan diorganisir sesuai dengan zoom levelnya untuk spesifik resolusi tertentu. Sedangkan yang vector layer ini merupakan cara untuk menyajikan data vektor yang nantinya data tersebut dirender atau diproses di sisi klien. Nah, tentunya ada properti-properti yang bisa kita gunakan untuk menampilkan data tersebut. Nah, kita coba contoh menggunakan examples yang disajikan oleh OpenLayers itu sendiri. Ini saya tadi sudah buka beberapa. Oke, ini page example. Kita tulis style. Kita gunakan misalkan ini saja teman-teman, custom tile layer, custom tile WMS maksudnya. Dan juga ada vektor pastinya. Kita buka dulu yang vektor. Kita pilih yang vektor layer saja. Kita lihat, kita contek, dan kita pahami bagaimana struktur codingannya dan bagaimana cara kita menarik datanya lalu menyajikannya. Dari situ nanti teman-teman bisa memahami cara untuk mengolah data atau memproses tepatnya data geospasial yang format datanya raster maupun yang vektor. Di sini tampilannya vektor, ini adalah GeoJSON. Oke, di sini ada keterangannya GeoJSON file, dan kita lihat di codingannya dia menggunakan pastinya di sini ada objek vector layer, dan source-nya ini ada objek lagi yaitu vector source, di mana isi parameternya ini adalah URL ke filenya, tidak harus ke service di luar server kita, tapi juga bisa lokal. Di sini di folder data GeoJSON countries.geojson, dan formatnya ini GeoJSON. Jadi dia formatnya ini juga ada objek baru, pastinya di atas dipanggil di sini. Nah, kita sudah belajar ya bagaimana cara menggunakan atau memanggil modul ini, tapi dengan cara kita, tidak dengan format yang ditentukan oleh NPM atau Node Package Manager. Selanjutnya di sini kalau untuk layer vektor ada function untuk menampilkan style.
Jadi stylenya kita bisa mendapatkan teks di dalam GeoJSON itu, bisa mendapatkan namanya. Tentunya kita harus melihat juga kolom-kolom atau pasangan key value di dalam file GeoJSON itu ya, untuk mendapatkan data-data ini. Selanjutnya kita kembali lagi ke vector layers, contohnya ini custom tile WMS. Oke, sekarang kita lihat yang custom tiled WMS atau WMS. Di dalamnya kita lihat URL-nya. Oke, cara memanggilnya seperti ini teman-teman. Jadi tile layer, jadi kita menggunakan kelas tile layer. Source-nya, kita ada kelas lagi namanya tile WMS. Ada URL-nya pastinya. Dan juga ada parameter lain untuk memanggil data tersebut dan menyajikannya. Nah, sekarang kita langsung saja praktek untuk menggunakan layer-layer ini. Oke teman-teman, ini Visual Studio Code-nya sudah saya buka. Kita fokus di bagian layers, dan di sini sudah ada value di dalam array ini. Ada tile layer, sumbernya adalah OSM. Kita tidak akan hapus, kita akan tambahkan lagi layer spasialnya. Kita buka di sini, coba kita cari lagi WMS. Oke, coba yang tile WMS ini saja. Oke, ini datanya lebih simpel daripada yang tadi, dan ini juga menggunakan base map open layers. Pastinya di sini ada dua. Oke, ini udah ada contohnya. Di sini ada tile layer OSM, dan satunya lagi ada tile layer dengan nilai ini. Jadi kita tinggal menambahkan saja sebetulnya. Ini kita tutup dulu sidebar-nya. Nah, di sini kita akan tambahkan nilai lagi di sini di dalam array layers-nya. Kita ketikkan new. Teman-teman juga bisa sambil lihat yang ada di sini. File layer lagi. Dan kita isikan parameternya. Saya tidak menggunakan extend di sini, tapi seperti biasa, kita akan gunakan data kita ini. Nanti akan saya zoom out dan saya geser ke Amerika atau sesuai dengan base map atau lokasi ya, lokasi WMS ini. Oke, kita tambahkan dulu source-nya seperti tadi yang sudah kita bahas, salah satu komponen paling penting, new tile WMS. Kira-kira ini akan error tidak teman-teman? Pastinya akan error ya, karena kita belum memanggil atau belum mendefinisikan di sini di tempat kita sesuai seperti dokumentasinya, tapi kita tidak akan menggunakan cara atau scripting seperti ini. Kita copy saja, kita taruh di sini teman-teman. Yang import Ctrl D kita ganti let, lalu yang from sampai ke petik pertama kita Ctrl D juga, kita ganti sama dengan, lalu space Ctrl D titik, lalu kita hilangkan petik yang di paling kanan. Oke, sudah. Dan di dalam objek tile WMS ini kita tuliskan lagi parameternya, yaitu URL-nya. Kita akan arahkan sesuai dengan petunjuk dokumentasi di open layers-nya. Kita copy paste saja. Ini dari GeoServer. Nanti kita akan coba juga dari server GeoServer kita, tapi tidak di video ini. Kita coba di kesempatan lainnya. Dan tentunya bagi teman-teman yang mungkin nonton video ini dan juga ingin belajar GeoServer, saya juga membuatkan seri tentang GeoServer. Lanjut lagi, kita isikan params ini atau parameternya, dan kita isikan sesuai ini dulu. Kita copy paste dan kita tuliskan server type-nya apa. Nah, untuk transition kita isikan 0. Oke, sekarang kita coba ya buka dokumentasi tile WMS di open layers-nya. Di sini sudah ada OL source tile WMS, sama seperti yang kita tuliskan di sini tadi. OL source tile WMS. Oke, sudah keluar. Di dalam modul tile WMS ini ada beberapa options. Kita sudah belajar ya sebelumnya. Ada attribution collapsible dan seterusnya, tapi kita kemarin belajarnya bukan ini, tapi cara membaca dokumentasi ini. Nah, di sini ada options atau tipe ya, options dengan tipe params. Kita mengisikan parameter yang kita perlukan untuk menarik data
dari URL yang sudah kita tentukan. Tentunya teman-teman harus tahu juga parameternya ini isinya apa saja, seperti layersnya apa saja. Lalu ada yang bisa digunakan, yaitu ada server type. Di sini kita isikan server type-nya adalah GeoServer, di mana di dokumentasinya kita bisa mengisikan beberapa tipe tentunya. Nah, ini salah satu contohnya. Jadi dari link yang tadi ini saya buka di tab baru. Ini salah satu contohnya, ada properties untuk mengisikan server type-nya untuk WMS. Jadi untuk WMS di sini ada GeoServer, pastinya kita akan mengisikan di sini GeoServer dan seterusnya. Teman-teman bisa baca sendiri. Coba kita save di sini, lalu kita buka di tab OL localhost kita. Oke, sepertinya ada yang error. Kita klik kanan, inspect element, kita lihat di tab console. Oke, ini errornya tile layer has already been declared. Oke, di atas saya sudah mendeklar tile layer, jadi ini salah satu saya hapus saja. Oke, seperti ini, kita save lagi. Kalau kita menggunakan live server, dia akan otomatis reload. Kita tunggu saja. Oke, dia sudah reloaded. Nah, kita geser ke US. Tapi ini tadi saya set minimum zoomnya mentok di 8. Ini nggak enak banget. Kita isi angka 2 saja. Dan zoomnya ini kita ganti 2 juga. Kita save lagi. Kita tunggu sampai reload sendiri. Dan nanti dia akan tampil lebih jauh zoom outnya. Nah, di sini layer kedua sudah bertumpuk di atasnya layer OSM. Jadi kita punya tile layer yang pertama dan kita punya layer berikutnya yang di-serve atau disajikan menggunakan tile layer juga. Tapi ini datanya seperti ini. Nah, sekarang kita akan coba menggunakan data GeoJSON-nya. Sekarang kita lihat dia menggunakan data GeoJSON countries.geojson. Saya sudah punya sebenarnya teman-teman, saya sudah siapkan datanya ini. Saya coba simpan di tempat saya back dulu. Saya menggunakan dev open layers ini. Saya buat folder baru di sini, namanya data. Lalu saya isikan atau copy pastekan data countries.geojson tadi. Nah, buat teman-teman yang ingin mengikuti, link filenya ada di deskripsi. Kalau saya lupa naruh linknya, silahkan tulis komentar. Oke, kita minimize, kita buka sidebar di Visual Studio Code. Harusnya ini nambah. Oke, sudah ada folder baru yaitu data di sini, countries.geojson. Ini biar enak, coba saya besarkan dulu aja. Saya tambahkan di sini layer baru di dalam sini. Coba saya taruhnya di sini ya, di bawah, koma, new. Kita lihat lagi dokumentasinya karena saya juga nggak hafal. Oke, kita buat new vector layer. Kita tutup sidebarnya. New vector layer. Dan tentunya kita harus baca dokumentasi lagi. Vector layer ini kita manggil kelas yang mana? Vector layer. Nah, karena di dokumentasinya ada, tentunya kita tinggal copy paste. Tapi kita juga bisa melihat di dokumentasi open layer seperti biasa. Kita buka di bagian API, masukkan di sini. Oke, di sini teman-teman, OL/layer/vector. Nah, kita bisa copy paste di sini. Kita copy, kita taruh di atas ini. Let kita paste, klik kanan atau Ctrl V, sama dengannya kita ganti from-nya, kita ganti sama dengan ini, ganti titik, petiknya dihilangin dan slash-nya lagi diganti titik. Jadi kita bisa memanggil vector layer ini di bawah sebagai objek baru. Oke, ini V-nya besar ya. Vector layer, Ctrl C dan Ctrl V. Dan kita buka lagi dokumentasinya. Di sini ada macam-macam seperti class name, opacity, dan seterusnya. Seperti biasa, kita cari source-nya.
Di sini kalau kita nyontek di dokumentasi, source-nya objek vector source. Otomatis kita harus mengimportkan lagi. Kita copy paste. Oke, Ctrl S. Oke. Vector source, URL-nya dan formatnya. Tentunya kita harus menambahkan juga ya di sini. Dan sekarang kita isikan source sama dengan new vector source. Kita buka lagi, kurung buka, kurung tutup, dan juga kurung kurawal. URL kita arahkan ke sini teman-teman. Kita buka sidebar-nya, kita klik kanan saja, copy relative path, lalu kita paste di sini. Koma. Tadi apa ya? Saya tidak hafal juga. Ada format. Oke, URL-nya sudah dan formatnya sudah. Format _2 new GeoJSON. Kurung buka, kurung tutup. Oke, seperti ini. Ini bukan titik koma, tapi koma saja atau tidak usah diisi juga tidak apa-apa. Coba kita lihat di tab kita. Apakah sudah muncul atau ada error. Oke, ternyata ada pesan error. Kita klik script JS29. Coba kita lihat. Oke, ini bukan sama dengan, tapi _2. Kita save lagi. Ctrl S. Kita lihat lagi. Semoga tidak ada pesan error. Oke, udah jalan. Kalau tombol ini jalan, harusnya sisanya jalan. Nah, ternyata data GeoJSON kita tidak muncul karena tidak ditemukan. Jadi sini error 404. Coba saya modifikasi lagi. Ini script JS-nya kan ada di sini ya teman-teman. Kita harus keluar dulu dan masuk ke folder data. Coba kita tambahkan titik-titik. Ini slash-nya saya ganti slash seperti ini. Jadi ini naik satu folder, cari folder data, masuk, lalu cari file ini. Oke, kita Ctrl S lagi. Kita lihat. Ya, filenya sudah muncul teman-teman. Terlihat ya, di sini sudah muncul polygon berupa vektor yang pastinya kalau kita zoom dia akan menutupi base map layernya. Coba kita tambahkan styling opacity, koma lagi di sini opacity. Oke, kita isi 0,5. Oke, save. Kita lihat di tab open layers kita. Apakah, nah ini agak separuh-separuh ya. Apakah terlihat? Pastinya terlihat karena dia tembus pandang 50%. Oke teman-teman, di sini teman-teman bisa melihat ya, ini polygon GeoJSON Pulau Jawa. Ini agak kurang bagus juga sebetulnya karena tidak detail. Kita lihat isi countries.geojson ini seperti apa. Nah, di dalamnya ini merupakan feature collection. Oke, di dalamnya ada feature collection. Di dalam feature collection pastinya ada kumpulan-kumpulan features dong. Dan tipe features ada ID-nya, key-nya ID, value-nya adalah AFG, di mana properties-nya ini ada lagi. Key-nya adalah name, value-nya Afghanistan, dan ada geometrinya, dan seterusnya. Di contekan kita, di bagian sini teman-teman, di sini ada styling, kita bisa copy paste di sini, lalu kita panggil beberapa key yang ada di sini untuk ditampilkan. Kita tampilkan di bagian sini teman-teman, di sebelahnya opacity. Kita space. Nah, seperti ini. Kita lihat datanya seperti apa. Harusnya tidak error ya, karena kita hanya copy paste dari contekan. Oke, stylingnya saya lupa mendefinisikannya. Nah, di sini ada konstanta style. Otomatis nanti kita harus mengimportkan lagi atau menarik data untuk style ini atau modul ya tepatnya.
jika teman-teman melihat tampilan seperti ini, untuk kita mengimport datanya, kita akan buat 3 baris. Yang ini kita ganti dengan LED, dan di sini kita ganti sama dengan oke, dan kita pindahkan satu-satu. Jadi kalau fill sama dengan di sini dot fill. Sisanya kita hapus. Otomatis agar lebih mudah, kita copy paste, kita hapus yang sisanya kita nggak pakai. Nah, setelah mengisi seperti ini, pastinya konstanta style ini bisa dipanggil ya. Kita buat objek baru, style, isinya seperti ini, ada fill, stroke, text, dan seterusnya lagi. Kita lihat di dalam tempat kita, di tab open layer kita, localhost /2 5500, apakah masih ada error? Kita tunggu. Ya, sudah tidak ada error. Oke, biar lebih mudah, coba kita matikan ya tile layernya yang base map OSM. Jadi yang kita tampilkan adalah vektor layer saja yang ini beserta stylingnya. Ya, dari situ sudah muncul teman-teman, ini ada nama-nama negaranya yang kita panggil sebagai name. Oke teman-teman semuanya, sampai di sini dulu video kita kali ini. Nanti kita akan bahas lagi overlay, map interaction, dan juga map controls. Selanjutnya kita akan bahas lagi cara untuk menampilkan data-data raster dan vektor beserta interaksi dan cara mengontrol data-data tersebut melalui web.